bi ghairi udrin, tanpa ada uzur. Lapar tidak juga, haus tidak juga, musafir tidak juga, sakit tidak juga, lalu membatalkan diri. Nah, kalau tidak ada sebab uzur atau alasan syar'i, orang tadi membatalkan, maka tetap wajib bertahan sampai ke maghrib, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kenapa? Karena tidak ada alasan apa jua pun dia membatalkan. Nah, kalau Abu Hanifah beralasan kah, tidak beralasan kah, tetap wajib menjaga. Imam Malik tidak dianjurkan karena sudah hukum seperti orang tidak puasa. Imam Syafi'i disunatkan, dianjurkan untuk menahan diri. Nah, adapun Imam Ahmad bin Hambal, orang yang tidak ada uzur lalu batal puasanya, tetap wajib menahan diri daripada makan dan minum. Bila khilafin baina ulama, kata beliau, maka ini tidak ada khilaf di kalangan ulama-ulama. Al-mabhatsu sabi'u ma yufsidu shauma wa ma la yufsiduhu. Pembahasan yang ketujuh, hal-hal yang merusak puasa dan sesuatu yang tidak bisa merusak puasa. Awalan yang pertama, yufsidu shauma wa yujibul qada'a faqad dunal kifarati. Apabila rusak puasa maka wajib mengqada, tidak bayar kifarat. Yang pertama menurut Imam Abu Hanifah dulu kita lah, ayatana wala ma laysa bi ghizain wala fi ma'nal ghiza wa huwa dawa'u. Yang pertama, makan sesuatu yang tidak mengenyangkan. Wala fi ma'nal gada, atau sesuatu yang tidak membuat perut ini penuh. Wa huwa dawa'u, yaitu obat. Contohnya lah, wa huwa tanawulu kulli syai'in la yaqsiduhu tagaza adatan wa la yamilu ilaihi tabau ka'an akala shaima uzran nai'an aw ajijan aw daqiqan ghayra makhlutin bi syai'in yuqalu adatan kasamani wa dubusi wal asali wa kasari wa illa wajabat bihil kifaratu. Nah, ini Imam Abu Hanifah ini agak beda sedikit nih lah, dan mungkin agak aneh sedikit nih. Apabila seseorang itu memakan sesuatu yang tidak mengenyangkan, kalau nasi mengenyangkan, roti mengenyangkan, inilah kue-kue mengenyangkan. Contohnya kata beliau, minum obat. Atau seseorang tuh memakan sesuatu yang tidak ada tujuannya untuk mengenyangkan, secara adat tidak mengenyangkan, tetapi tetap dimakannya. Ka'an kala so'ima uzran nai'an, seperti seseorang itu puasa kemudian dia memakan beras yang mentah, contoh. Au ajinan, atau orang tuh makan tepung adonan apa misalnya, pisang molen misalnya lah, dimakannya. Au daqiqan, atau tepung ghaira makhlutin bi syai'in, tepung tadi tidak bercampur apa-apa juga pun, lalu dimakannya. Yuqalu adatan, yang biasanya tepung atau roti tadi makannya dengan samin, bukan semen nih lah. Ikan dinding yalah, nasi samin. Sakit gigi bae. Ikan dinding dinding bae. Nasinya nasi samin. Nah, itu orang Banjar tuh. Nasinya nasi samin, yalah. Nasi samin Arab, Pak. Bisa makan lah. Ya, warna kecoklatan tuh lah. Itu roti biasanya dimakan dengan dengan minyak samin lah. Kemudian madu hitam atau gula. Wa illa, apabila dia bersengaja memakan sesuatu yang mengenyangkan menurut adat, wajabat bihil kifaratu, wajib bayar kifarat.
bila sesuatu yang mengenyangkan adalah roti dicampurnya madu, adalah nasi dicampurnya dengan ikan, dimakannya dengan sengaja, kata Imam Abu Hanifah, itu wajib bayar kifarat. Jadi mengkodok iya, membayar kifarat iya juga, dua. Au akala samaratan qabla nadhiha, au akala milihan kasiran dab'atan wahidatan, atau seseorang itu makan garam sebanyak-banyaknya, dab'atan wahidatan, sekaligus satu bungkus tuh garam ditumpahnya. Fa in akala milihan qalilan wajabat bihil kifaratu, apabila dia makan garam sedikit maka wajib kifarat. Au akala samaratan qabla nadjiha, atau dia makan buah sebelum matang. Au akala ma baqiya baina asnanihi, atau seseorang itu memakan sesuatu yang telah tersisa di samping-samping giginya. Wa kana qadral hamsati, dan dia sebenarnya mampu untuk memuntahkan sisa makanan yang ada di gigi tadi, lalu dimakannya. Fa in kana aqalla fala yufsidu, maka jikalau yang dimakannya tadi sedikit, tidak mengenyangkan, maka tidak membuat yang namanya kifarat. Tapi apabila banyak, menjadi bayar kifarat. Contoh lagi lah, jadi sesuatu yang tidak layak dimakan supaya kenyang, maka bayar kifarat. Kalau kita Imam Syafi'i tidak nih lah, makan yang tidak mengenyangkan kah? Mangga misalnya mentah, dimakannya sampai kenyang, tetap bayar puasa saja. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, sesuatu yang di luar daripada adat inilah dimakannya kenyang-kenyang, wajib bayar kifarat, wajib bayar qada, wajib bayar kifarat. Aw aqalatinan ghayra armiyin lam yuta'adda uqluhu, amma akalatina armani bahwa ma'rufun indal at-tariyin. Nah ini ada beda sedikit lah. Atau seseorang itu makan debu yang bukan Armai, itu Armenia lah, daerah Armenia, lam yuta'adda uqluhu, maka tidak dihitung dia itu seperti makan. Amma akalatinal armani, adapun seseorang yang makan tanah Armenia, ada suku mana katalah pernah kita melihat di YouTube, mereka itu kalau kelaparan tanah liat kayak itu yang di anunya palah dikeringkannya, habis dikeringkannya dipanasinya di api seperti dipanggang, lalu itu yang dimakannya. Nah, orang yang memakan yang aneh-aneh seperti ini inilah fayajibul kifaratu, wajib bayar kifarat. Karena tidak tanah itu bukan sesuatu yang adat kebiasaan kita makan. Ada misalnya orang makan beling, lah kenyang makan beling, maka tuh wajib bayar kifarat. Ini aneh-aneh jadilah. Berarti apa? Sesuatu yang di luar daripada adat kebiasaan dinafsuinya dimakan supaya kenyang. Oleh karena demikian nafsunya tuh double sudah. Nafsu ingin membatalkan, lalu ingin membatalkan tadi pokoknya apa aja kubantas, bahasa Banjarnya adalah kumakan. Nah, nafsunya kan double itu, double. Yang tidak mengenyangkannya dipaksakannya makan karena tidak ada lagi. Wah, jadi bayar kifarat. Nah, jadi ada agak sedikit agak kata tasawuf sedikit nih lah. Jadi kalau di dalam ilmu di dalam ilmu ma'rifat, pembatal seluruh ibadah apa aja pun, mulai wudu, sholat dan lain sebagainya sampai haji, apabila bernafsu itu artinya aku ini mengerjakan ini aku, bukan pertolongan Allah, itu dalam ilmu ma'rifat batal hukumnya. Nah, memang agak keras sedikit, agak keras. Jadi misalnya contohnya seseorang tuh selesai berwudu lah,
lalu lewat berkendaraan, melihat cewek-cewek yang kelihatan pahanya di sini lah, bernafsu timbul, itu batal wudhu menurut Imam Ma'rifat. Wajib berwudhu lagi kalau mau sholat. Jangan dikira semakin kita belajar ilmu tasawuf atau ilmu ma'rifat semakin meremehkan syariat, malah syariat dikuati. Kan beda sekarang, semakin belajar ilmu ma'rifat seseorang semakin lemah dengan syariatnya, itu salah. Jadi Imam Abu Hanifah di sini inilah, apabila orang itu membatalkan puasa, inilah membatalkan puasa, sesuatu yang tidak kebiasaan untuk dimakan lalu dimakannya, berarti nafsunya double itu. Oleh karena double, wajib dia bayar mengqadha puasanya, dan yang kedua bayar kifarat. Berapa bayar kifarat? 1 hari itu 8 on beras. 8 on. Anggap aja 1 kilo. Nah, agak ketasawuf lah sedikit, agak ketasawuf sedikit. Sama halnya wudu beliau inilah. Nah, air mustakmal menurut Imam Abu Hanifah itu hukumnya najis, karena kata beliau, aku melihat tetesan air mustakmal itu berupa darah, dan darah itu hukumnya najis. Cuma Abu Hanifah yang berpendapat demikian. Ini muridnya 70 seorang sahabat. Rupanya ada yang makan tanah. Saya yang bisa melihat tuh di YouTube kan ada. Entah daerah Afrika kah itulah, kalau tidak salah, kalau dalam kitab sini bangsa Armenia yang makan tanah tuh lah. Seperti tanah liat enggak juga Pak, cuma warnanya agak kecoklatan. Itu yang dimakan mereka. Au akala bizratan qutnan au warakan, atau orang itu makan biji kurma. Biji kurma tidak pernah dimakan, lalu dimakannya karena ingin betul-betulan inilah kelaparan, betul-betul kelaparan, dimakannya. Au qutnan atau kapas saja dimakannya. Au warakan atau dadaunan. Au jildan atau kulit. Au ittaba'a khassatan au hadidan, atau dia menelan batu-batu, au hadidan atau besi, au turaban atau tanah, au hijran atau batu, au dirhaman atau dirham, au dinar atau dewana dzalika. Bayar kifarat rupanya kan aneh inilah. Kalau menurut akal kita bayar kifarat itu orang yang sengaja membatalkan puasanya dengan makan sebanyak-banyaknya, dengan minum sebanyak-banyaknya. Coba kalau kita secara akal kita lagi kita pelan inilah. Ini ada makanan yang sudah adat kebiasaan kita. Bila sudah kenyang, kita tidak lagi nafsu. Tapi kalau ini nafsunya double. Soalnya sudah tahu ini tidak akan mengenyangkan. Jambu mentah, biji kurma, kapas, dedaunan, jelas-jelas sudah tidak mengenyangkan, tapi dimakannya sampai kenyang, berarti sungguh tingkat tinggi sudah nafsunya tadi. Lalu dibilangkan Abu Hanifah bayar kifarat. Tingkat tinggi rupanya nafsunya tadi, itulah tingkat tinggi sudah. Seandainya jika dia membatalkan cuma sekedar dengan minum, habis cerita, tidak akan mati juga menunggu maghrib itu kalau sekedar minum. Tapi karena nafsunya tinggi, ada biji kurma dimakannya, tidak kenyang, makan lagi kapas. Tidak ada lagi kapas, daun nangka dimakan. Ya Allah, berarti kenafsuan itulah nafsu. Nah, bila demikian wajib bayar kifarat. Bukan sekadar mengqadha, tetapi wajib bayar kifarat. Jadi kalau ini diceritakan di kitab sini, berarti sudah ada kejadian dahulunya ratusan tahun yang lalu. Tidak mungkin seorang ulama-ulama yang dahulu inilah. Ini berarti ulama salaf inilah, pendapat Imam Abu Hanifah, muridnya sahabat. Berarti pernah kejadian di zaman beliau, sehingga beliau dalam ijtihad beliau orang yang seperti ini wajib bayar kifarat. Au adakhala dukhanan bisun'ihi, atau seseorang itu memasukkan asap dengan dirinya sendiri, ada memasukkan asap ke hidungnya, diserutnya sampai kenyang. Au adakhala ma'an, atau seseorang itu memasukkan air. Au dawaan fi jawfihi biwasatin khunnaqati fi kubulil mar'ati awi duburi mutlaqan, atau seseorang itu memasukkan obat di rongga
di lubang biwasitatin huknati, dengan alat suntik, fi kubulil mar'ati, pada kemaluan, awid duburi, atau lubang dubur, mutlakan sekaligus. Kalau menurut Imam Syafi'i kan batal aja telah memasukkan sesuatu ke rongga itu batal aja, wajib mengkodok. Nah di sini tetap wajib bayar kifarat juga. Wal khulasatu, kesimpulannya, ittifaq Hanafiyatu, sepakat Imam Abu Hanifah, ala annahu law anzala qutratan bi kubul mar'ati fasada saumuha li'anna qutrata kal hunnaqi. Bismillah. Au istiqa'a ay ta'ammada ikhrajal qai'i min jawfihi, atau lagi seseorang itu memuntahkan muntahnya min jawfihi, daripada rongga mulutnya, au kharaja qahran, atau keluarnya dipaksa orang, dipukul orang di belakang lalu muntah, batal juga puasa, batal. Wa'adahu bisunhi, atau membiasakan keadat daripada tingkah lakunya. Sudah tahu bila misalnya keliling-keliling beginilah pusing kepala lalu muntah, tetap dilakukannya, keliling inilah. Atau mencium bau parfum, misalnya lah seorang perempuan atau laki-laki mencium bau parfum, bila mencium bau parfum mau muntah, sudah tahu kita ini puasa, lalu tetap aja mencium parfum tadi lalu muntah, batal puasanya, batal. Idza kana al-qai'u amdan mil al-fammi, jikalau muntahannya tadi yang sengaja tadi mil al-fammi, memenuhi mulutnya, aw lakana aqalla min al-fammi, atau sedikit di dalam mulutnya, fi halatil i'adati, pada keadaan adat kebiasaan, biqadri hamsatin minhu, seperti jumlah muntah itu seperti kita berludah, pak aksara atau lebih. Maka bila demikian falaisa alaihil qada'u, maka tidak wajib. Bukan. Lam yubtir fi jami hadhihi halati ittifaqan, maka ini tidak batal pada seluruh keadaan, kata Imam Abu Hanifah. Jadi muntahnya tuh sekedar sedikit aja pala. Mencium misalnya itulah ke pasar, kita ini pas lagi ke pasar Ramadan misalnya lah, mencium bau parfum orang ini, bau begini, bau ketek misalnya. Ada juga yang belum mandi-mandi nih sore, campurin, tapi dicampur dengan minyak haram, lalu baunya bau asam kulanda, pusing kita, lalu termuntah sedikit, cuma muntahnya di dalam sini saja. Kadar ukurannya, kata Imam Hanifah, tidak batal muntah itu apabila seperti jumlah kita berludah. Kita berludah ukurannya seapa? Tidak banyak kan lah, tidak banyak. Nah, sekedar itu pula muntah yang tidak membatalkan, kata Ibu Abu Hanifah, sejumlah muntah itulah tidak membatalkan. Dalil beliau, man jara'ahul qai'u, barang siapa muntahnya itu mendatang, sama cium-cium lalu muntah mendatang, falaisa alaihi qada'u, maka tidak wajib dia mengqada. Wa man istiqa amdan, barang siapa muntahnya dengan sengaja, falyaqdi, hendaklah dia mengqada.
Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa alihi wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma antal bihi minna antal muqaddim wa antum akhir la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa